Tashi enak asal ada budgetnya beli. Tapi kalau menurut kalian mahal ya. Hai semua, ketemu lagi sama aku Tashi. Welcome to my channel. Hari ini kita akan nge-review dessert viral dari Blok M. Seperti kalian tahu, Blok M makin hari makin banyak banget makanan-makanan yang dijual di sana. Dan menurut aku Blok M tuh lucu-lucu banget makanan yang ngikutin tren banget. Ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ada 7 brand kita mau review. Jadi nanti kalian kalau main ke Blok M atau kalian dari luar kota pengen just tip jajanan dari Blok M, kalian bisa tahu mana yang worth it, mana yang enggak. Ingat ya, video-video kayak gini balik lagi ke selera masing-masing. Jadi aku akan nge-review berdasarkan selera aku aja. Dan paling aku akan memberikan sedikit masukan. Semoga masukannya bisa diterima, tidak ada niat menjatuhkan. Langsung aja kita mulai videonya. Jangan lupa untuk subscribe ke channel ini. Makasih semua yang udah pada subscribe dan nontonin video aku. Oke, ini yang pertama kita bakal review. Ini tuh roti gulung abon gitu, namanya The Jakarta Floss. Dia tuh terkenal karena kayak abonnya katanya banyak banget. Kita akan buka. Tuh, jadi kalian satu box gini dapat 5 roll. Rotinya juga kayak ada potongan-potongan daun bawang sama wijennya gitu. Bentukannya kayak gini. Kita ambil satu dulu. Tuh. Aku tuh suka banget abon, kayak roti abon. Biasanya roti kan nggak digulung ya, roti biasa ada abon tuh kayak apapun yang berbentuk roti abon aku suka banget. Nah, kita akan cobain ini. Harganya berapa nih? Satu box 104.500. Oh, lumayan mahal ya. Berarti satu ini 20 ribuan. Kita potong. Ini udah kita angetin ya guys. Abonnya banyak banget dalamnya. Jujur. Tuh, bisa kita cobain. Rotinya empuk banget, tapi yang aku paling suka dari sini adalah jenis abon yang mereka pakai. Jadi abon yang nggak terlalu dibikin sampai kayak kering banget. Biasanya ada abon yang bener-bener kering, jadi pas kita makan tuh kayak potongan-potongan abonnya juga kayak serundeng gitu. Kalau ini nggak, potongan abonnya bener-bener kayak beef floss yang panjang-panjang, terus manis. Rotinya juga kayak empuk-empuk lengket gitu, yang tipikal padat. Untuk 20 ribu, mungkin kalau kalian punya langganan roti abon yang biasa harga 8 ribuan, ini pasti mahal sih buat kalian. Tapi worth it nggak sih? Kalau menurut aku sih ini lumayan worth it, karena satu aja kenyang banget. Aku tadi makan gigit aja kayak ngerasa kayak padet banget soalnya. Jadi kalau pencinta roti abon, menurut aku sekali cobain deh ini. Dan ini buat oleh-oleh, menurut aku sangat amat pantas banget. Enak. Paling masukannya dari aku, karena dia abonnya banyak banget di bagian dalam, malah menurut aku kekurangan mayo. Kenapa aku bilang kekurangan mayo? Jadi pas kita makan, kurang ada lengket-lengket basah. Kayak kalau dulu tuh zaman dulu ada roti bretok yang isinya ada abonnya, itu tuh mayonya dia tuh lumayan banyak. Jadi pas dimakan tuh ada kayak lengket manisnya gitu. Kalau ini tuh dalamnya abonnya banyak banget, tapi kurang mayo. Jadinya agak kering, tapi nggak enak banget sih menurut aku. Aku sebagai pencinta roti abon, ini salah satu yang terenak yang pernah aku makan. Jadi aku kasih rating 9/10. Kalau ke Blok M, asal ada budgetnya beli. Tapi kalau menurut kalian mahal ya nggak usah. Oke, lanjut. Lanjut, ini adalah brand baru namanya Onde Mande. Jadi dia tuh jual onde-onde tapi varian isiannya tuh unik-unik. Ada yang asin, ada yang manis gitu. Kalau kalian subscriber sejati aku yang nge-subscribe bertahun-tahun pasti tahu aku sering ngomong apa. Salah satu dessert di dunia ini, top 5 dessert aku adalah onde-onde. Jadi aku memang cinta banget onde-onde. Maka waktu itu kalau ada challenge bikin onde-onde jumbo, aku bikin karena aku suka banget onde-onde. Jadi kita lihat apakah ini enak. Bentuknya lucu banget. Onde-onde ini ada 5 warna. Oh, ada banyak rasa, ternyata bukan 5 doang nih yang kita beli, 5. Lucu banget sih, jujur aku ngeliat dari bentuk buletannya sih sempurna ya. Bukan onde-onde yang bakalan bantet, lumayan gede gitu. Harganya berapa nih? Oke lah, 11.000 masih oke sih menurut aku. Tapi jujur memang teksturnya bukan kayak onde-onde yang kenyal kempos, bukan. Yang hijau dulu kita cobain. Apa sih, rasa apa ya hijaunya? Tadi aku bingung guys, pas aku makan kayak ternyata ini rasa mint coklat. Enggak sih guys, bukan selera aku aja. Jadi aku kayak nggak peduli gitu sih rasanya gimana, tapi tekstur onde-ondenya tuh kalian bisa lihat nih. Untuk coklatnya isiannya sebenarnya udah banyak ya tuh, udah meleleh gitu. Tapi jujur coklatnya juga bukan kayak rasa coklat premium gitu sih, rasanya kayak dark coklat biasa aja. Nih kalian bisa lihat ya. Jadi walaupun kopong, tepung beras ininya tuh dia madet, bukan yang jadi kenyal. Kita coba rasa lainnya ya. Ini yang kedua. Ini yang salted egg. Kalian bisa lihat kenapa aku bilang ini onde-ondenya agak keras. Kalau digigit juga, tuh.
Sampai patah tuh. Tuh lihat nih dari dalam nih potongannya. Nih ada garis, lihat nggak? Patah. Biasanya problema seperti ini terjadinya karena minyaknya terlalu panas. Jadi pada saat goreng tuh minyaknya terlalu panas, jadinya tepung berasnya tuh nggak sempet melar gitu loh. Terus ini salted egg-nya juga terlalu oily dan manis doang, bukan yang kayak isian salted egg yang biasa kuning, pekat, asin. Kita cobain lagi. Lihat deh guys, ini gue gak bohong, bener-bener gimana tuh lihat kulitnya. Kan kalau dia bener gorengnya, ini tuh tepung berasnya tuh melebar, menipis gitu. Soalnya tuh dia udah buatnya segini doang, stuck di ukuran ini karena ininya bantet. Jadi keras tuh lah tuh. Kayak bisa dipotek, mana ada onde-onde bisa dipotek tuh. Nah ini lumayan nih kan bisa bedain ya. Kalau yang bener tuh kayak gini, pas ditarik agak ada lengket-lengketnya, lihat nggak? Nah ini empuk nih, nah tuh. Karena yang ini isiannya menyatu sama kulitnya, kalau yang lain kan enggak. Nah ini bener nih tuh, kelihatan kok. Beda banget kalau ditarik tuh ada lengket-lengketnya nih, berarti bener. Nah terakhir ini unik, ada yang kayak digoreng pakai tepung roti gitu. Oh dalamnya kayak asin gitu guys nih. Tuh. Walaupun isiannya juga memang nggak terlalu banyak ya. Nah ini isiannya padahal enak, wangi truffle-nya kuat banget. Paling mending yang truffle sih, tapi aku belum bisa approve sama sekali adonan onde-ondenya. Ini hanya masukan doang, tapi selera balik lagi ke selera masing-masing. Aku review secara tekstur aja, standar tekstur onde-onde karena aku biasa bikin onde-onde. Ini nggak usah rasanya dulu yang di review, tapi teksturnya aja aku belum bisa approve sama sekali. Masih terlalu keras, nggak chewy, terus agak bantet. Jadi kayaknya resepnya atau cara menggorengnya coba SOP-nya harus dibenerin lagi menurut aku untuk onde-mande. Semoga sukses terus dan bisa improve. Coba komen di bawah siapa yang udah pernah nyobain ini juga. Kalau menurut kalian gimana rasanya? Lanjut, ini ada tiramisu, ini baru banget nih launching, lucu banget, sumpah kontainernya kayak gini. Jadi kan kalau beli sekalian dapat tempat makan dari sini. Jatuh berapa sih harganya? Mahal banget. Karena tiramisu tuh nggak konten apapun bahan yang terlalu mahal. Sebenarnya dia cuma lady fingers, krim sama kopi. Kalau di 97 karena gue dapat tempat ini, nggak usah, gue bisa kopi tempat makan sendiri di Shopee. Banyak banget ya, tempat makan harga berapa. Kalau kita beli yang 50.000 aja udah keren banget loh dapetnya. Oh my god. Ini ada coklat powdernya. Tapi dia creamy banget. Kayaknya dia pakai mascarpone cheese deh. Cium dulu. Jadi sebenarnya krimnya dia tuh enak, cuman jujur aja krimnya a bit too much. Jadi kalian tuh makan nggak balance antara kopi lady finger sama krimnya. Sampai akhirnya kopi sama lady finger tuh tertutup sama rasa krimnya. Dan krimnya itu juga rasanya kayak light cream gitu, kurang ada rasa cheesiness dari mascarpone-nya. Jadi kayak heavy krimnya tuh lebih banyak daripada mascarpone. Kalau yang kelihatan tiramisu yang authentic yang bener-bener nendang. biasanya pakai mascarpone-nya tuh kuat. Aku kira tuh bakal level tiramisu yang kayak bener-bener real mascarpone yang kayak di Italia. Tapi ternyata pas dimakan ya udah kayak tiramisu creamy aja. Rasanya enak gak? Rasanya enak banget jujur. Rasanya sih enak. Harganya nggak masuk akal. Rasanya perfect menurut aku. Dulu enak banget. Tapi dia tiramisunya ke arah manis ya. Beware. Jadi kalau kalian tipikal nggak terlalu suka manis, ini lumayan manis. Secara flavor wise aku kasih rating 8/10. Tapi secara price aku kasih 2/10. Mahal banget. Ini walaupun pakai kontainer gini kayaknya di angka 55 nggak sih kalau mau extravaganzanya banget. Rasanya sebenarnya udah enak banget, tapi pricingnya yang aku agak berat untuk rekomendasi ke kalian. Oke, lanjut ke yang lainnya. Nih ada yang Palette Patisserie, dia kayak jual biskuit gitu, lucu banget sih packagingnya. Kita buka ya, ini kayak gimana sih? Ih lucu banget. Apa ya tengahnya? Jadi kayak biskuit ditumpuk, tengahnya kayak ada coklat atau mochi ya nih, aku nggak tahu nih. Lucu banget cuy. Walah, kayaknya dia harus antara per biskuitnya harus dikasih ganjelan kertas deh. Masukkan nih untuk Palette Patisserie. Karena kalau nggak nih, kalau lagi sial gini nempel tuh biskuitnya. Jadi nggak bisa dilepas satu sama lain, jadi nggak cantik dimakan. Tuh, lengket lepas tuh. Kita cobain ya. Tuh, bentuknya kayak gini, lucu banget. Semoga enak ya. 95 dapat 4 ya. Ini katanya yang pertama nih milk chocolate dari Prancis. Terus ada matcha dari Jepang, dark chocolate dari Prancis, dan peanut butter dari New Zealand. Kayak bakal enak deh ini. Enak banget. Wow. Bukan es krim ini. Tapi anehnya di fotonya dia kayak seakan-akan kayak meleleh gitu ya. Padahal kayak bukan deh, dia cuma mau ngasih tahu warnanya deh. Jadi kayak coklat fudge gitu guys. Kayak coklat dikasih whipped cream, didinginin, terus dicetak kotak. Jadi kan agak kayak fudgy gitu. Enak banget jujur. Walaupun coklat banget tapi nggak manis, nggak enak, nggak terlalu pahit, pas
pas gitu, balance banget. Terus biskuitnya juga crunchy, buttery. Nggak sabar pengen nyobain yang peanut butter nih yang warna putih, karena aku suka peanut butter. Pada nempel biskuitnya. Tag ke brandnya, siapa tau kalau nonton video aku jadi mereka bisa lebih improve lagi. Jadi kalau orang beli buat oleh-oleh tetap bisa cantik. Nah yang ini white chocolate deh kayak luarnya, terus dikasih peanut butter. Aku penasaran banget. Padahal kalau dari bentuknya kita ngeliat kayak makanan manis banget ya, tapi enggak, pas dimakan light aja gitu, dan putih-putihnya tuh nggak terlalu rasa white chocolate loh ternyata. Yang tadi pertama aku makan ternyata tuh yang dark chocolate ya guys. Sekarang kita cobain yang matcha. Enak banget matchanya. Wow, ini gong. Kalau mereka jual satuan beli matcha guys, matchanya enak banget, pahit, creamy, manis. Coba kalian cek aja belinya harus 4 apa bisa satuan. Bisa satuan beli yang matcha sih. Menurut aku yang matcha enak banget, unik dan worth to try. Ini yang milk chocolate. Yang milk lebih enak dari yang dark. Menurut aku ini untuk harga price-nya mungkin buat beberapa orang juga ini masih mahal banget. 90.004 berarti it means satunya hampir 20.000 ya. Mahal sih tetap. Cuman kayaknya kalau yang ini kalau buat sesekali nyoba masih oke gitu ya. Karena seenggaknya ingredients-nya tuh kerasa banget, kayak coklatnya mahal, terus di cookies-nya juga kita harus bikinnya pakai butter gitu. Ngerti gak sih, kalau secara perhitungan math gue ini masih lebih make sense dibanding yang tadi. Ratingnya berapa? Yang matcha sama yang milk chocolate aku kasih rating 9/10, yang peanut sama ini aku kasih 8/10. Jadi secara flavor memang enak untuk dicoba sesekali, tuh worth it. Tapi memang tetap balik lagi ke price point agak di range yang tinggi. Oke, lanjut ke makanan berikutnya. Coba deh, murah gak sih? Kok bloknya mahal-mahal banget ya? Berasa lagi di Champs-Élysées, gue lagi di Paris gitu. Makan dessert mahal banget. Ini ada namanya Love Cheese, dan aku suka dia udah kasih logo halal juga. Ini kayaknya tuh mirip sama cheese squid yang ada di Bandung gak sih? Kan ada yang viral di Bandung cheese squid, tapi aku gak tau ya sama apa enggak. Ini kita beli 2 varian, ada yang strawberry dan juga ada yang coklat ya. Harganya berapa? Ini yang reguler 25.000. Masih oke. Finally ada angka 20-an. Ini segi 25 sangat worth it sih menurut gue. Kita cobain yang strawberry. Kita ambil bagian tengahnya ya, bentuknya kayak gini. Aku juga gak tahu ini sebenarnya kue bolu atau cheesecake, angkat aja ya. Biskuit cream cheese sama toppingan. Mending beli ini dah. Beneran. Ini kayaknya bikinnya bener-bener pure pakai biskuit sama cream cheese di layering gitu. Terus atasnya dikasih topping strawberry jam sama keju. Jadi kalau kalian nggak kaum mager, ini bikin di rumah juga bisa. Tapi karena aku tahu kalian kaum mager, kalau mau beli ini worth it. Karena 25.000 doang. Cuman ya itu ya, packagingnya memang nggak setara sama yang tadi kita review sih. Kalau yang sebelum packagingnya emang lucu-lucu banget, yang tiramisu gitu. Tapi apakah sebuah packaging mengupgrade harga 50.000 per makanan menjadi worth it? Itu kalian yang menilai. Rasanya oke, ada asinnya dikit, manis, creamy. Tapi ini bukan sesuatu dessert yang kayak fenomenal yang kalian bakal bayangin kayak gitu, enggak. Ini udah basic cream cheese sama biskuit ya guys. Nanti takutnya kalian beli terus kayak mana kata-kata sih enak, tapi ngerti gak sih? Ya udah, bukan kayak dessert box loh. Kalau dessert box kan dia beneran pakai bolu. Rasanya tuh mirip banoffee. Ingat nggak zaman dulu ada dessert viral banoffee? Tapi kan dia itu ke pisang. Ya udah, ini tapi kayak layeringnya banoffee tapi pakai strawberry sama keju kayak gitu. Ya ngerti kan? Sekarang kita cobain yang coklat. Udah pasti sama aja, cuman toppingnya coklat. Nggak apa-apa, kita cobain. Jadi biskuit, whipped cream cheese, biskuit, whipped cream cheese. Enak kok. Ya coklatnya kerasa, pakai coklat batangan pada umumnya gitu. Cuman ya kan harganya 25.000. Jadi ya tetap worth it. Tapi kalau suruh milih, aku lebih milih yang strawberry. Karena kalau strawberry jam ya udah gitu, rasanya manis asem. Nggak bakal terlalu kerasa kayak quality. Tapi kalau coklat tuh berasa. Kalau kualitas coklatnya nggak terlalu mahal tuh rasanya jadi kayak kental manis coklat. Kan? Tapi balik ke preferensi masing-masing. Untuk ini menurut aku secara price point sangat amat worth it. Ratingnya aku kasih 8/10. Ini adalah mango sticky rice yang viral banget, sampai katanya kemarin ada tiktokers yang bilang ini lebih enak dari yang di Thailand. Aduh, kayak agak. Dan aku lagi gila banget sama mango sticky rice. Kalau kalian bisa interview tim aku, tanya seminggu ini aku beli mango sticky rice berapa banyak. Enak kayak itu cuy. Kayak lagi suka main biliar, itu setiap main biliar aku pesan mango sticky rice dan sekali makan bisa 2. Nah tiap hari aku pesen brand yang berbeda-beda karena aku lagi pengen nyari yang enak kan. Dan yang kemarin aku beli aja itu semua bentukannya udah lebih enak daripada ini. Ini mangganya cuma dapat 5, bener-bener 5 potong, bukan 5 biji ya. 5 potong kecil-kecil gini. Berapa harganya? Kalau sampai 40.000 gue marah banget loh. Berapa? Kalau saya 40.000 bener parah banget. 20.000 masih oke ya guys. Tapi yang kemarin aku beli di Gojek itu harganya kalau nggak salah 35.000, tapi mangganya setengah kotak. Banyak banget. Pertama kita cobain dulu krim santannya. Aku suka banget krim santan yang manis, asin, gurih. Jadi ada manisnya dikit terus asin gurihnya itu loh dari santannya.
Guys, aku sampai speechless guys. Aku pertama kali nyobain tuangan saus mango sticky rice seasin ini, nggak ada manisnya sama sekali. Mungkin konsepnya gitu kali ya. Berarti kalian udah tahu ya, ini aja bukan selera aku ini. Sekarang ketannya. Ketannya tuh dikasih kayak parutan kelapa gitu. Ini aku nggak mau kasih tahu nama brandnya apa guys. Nanti kita beli di Blok M. Aku sampai nebak ini yang bikin diabetes tipe 4. Dia takut banget gula, nggak ada gulanya. Ini ketan bener kayak ketan lemper, nggak ada rasa manis atau gurih gitu ya. Nggak, kayak ketan aja. Atau gini deh, aku challenge kalian beli. Coba, mending kalian beli. Jadi kalian tahu apa yang aku maksud. Kasih kalian gini juga. Hah? Gitu. Pasti kan langsung kayak gitu ekspresinya. Sama mangganya. Ya kalau mangga mah hoki-hokian ya, lagi manis-manis gitu. Kita campur. Aku hanya bisa bingung guys sudah. Jadi menurut aku yang bikin aku bener-bener bingung adalah cuman ini sih. Ini nomor satu sih yang bikin aku kenapa dia bikin ini gurih asin rasanya. Bener gurih asin, gak ada manisnya sama sekali. Dan ketannya juga menurut aku kurang wangi. Kayak gak dikasih pandan gitu dan gak ada manis-manisnya. Tetep harus ada manis-manisnya dikit sih menurut aku. Karena ini kan dessert gitu ya. Dan mangganya juga dikit banget. Dan kualitas mangganya juga bukan mangga yang kayak wow gitu. Sebenarnya gak apa-apa sih mangganya mangga biasa gak masalah. Tapi ini terlalu sedikit sih menurut aku mangganya. Brandnya yang ini gak aku spill. Mungkin kalian bisa cari tahu sendiri. Tapi sampai ada tiktokers bilang enakan ini daripada yang di Thailand, gue gebukin loh. Apa yang kita spill tiktokersnya aja. Biar lu pada marah ke situ. Tapi pas gue baca komen di video tiktokersnya juga semua kayak apaan sih lo, enggak apa lagi pada marah-marah. Kan kita nggak spill brandnya ya, tapi aku kasih rating 2/10. Nah ini yang dari Blok M. Kalau kalian lihat settingan aku agak aneh karena ini aku sambil nyuting reels juga. Nah ini kita nemuin beautiful dessert di Blok M. Kemarin kan biasanya nemunya di mall-mall, ternyata di Blok M juga jualan. Ini tuh brand yang waktu itu jualan cheesecake, aku bilang enak banget. Nah kita akan cobain apakah kuehnya mereka juga enak, petit gatunya. Ada 6 varian, harganya 150 ribuan ya. Berarti ini termasuk yang paling murah karena yang lainnya tuh biasanya di atas 75 ribuan satu piece-nya. Semoga enak, jadi kalian bisa dapat rekomendasi petit gato yang enak dan murah ya. Wow. Nah ini yang pertama, nama menunya adalah Mon Cherry, jadi coklat sama cherry. Tapi kekurangannya itu dia bukan yang pakai kayak hard shell gitu luarnya, jadi nggak pakai coklat, dia pakai kayak cuman glaze doang. Jadi kalian nggak dapet tekstur yang kayak gitu loh luarnya. Luarnya teksturnya cuman kayak coklat glaze aja, jadi lembut gitu. Dalamnya ada sponge cake, bagian paling bawahnya ada kayak dapat biskuit gitu. Dalamnya ada cherry sama dark chocolate mousse, rasanya enak, balance, nggak terlalu manis. Jujur aja aku gak terlalu ngerasain ada cherry di dalam sini. Jadi ngerasainnya kayak makan dark chocolate mousse cake aja. Tapi enak karena dia gak terlalu manis. Nah tadi yang merah ini yang kedua, ini tuh rasa coklat kopi guys. Jadi dalamnya tuh ada kayak bolu coklat, krim kopi. Tapi aku gak ngerasain terlalu kopi banget gitu. Jadi aku ngerasainnya kayak makan kue coklat pakai coklat milk compound aja. Cuman enaknya itu dia nggak terlalu manis, jadi kan makan ini nggak enak. Aku kurang rasain kopi gitu. Aku ngebayanginnya dia tuh bakal naruh lady finger di dalamnya biar rasa kopinya keresek, tapi enggak. Nah yang ini tuh klepon cake gitu guys. Jadi dalamnya tuh bolu klepon, gula merah sama krim pandan. Jadi sebenarnya nih ya udah rasanya kayak bolu klepon aja, cuma dibentuk lucu aja kecil-kecil gini. Tapi dalamnya tuh teksturnya bukan yang kayak complicated gitu. Biasanya kan ada kayak pralinnya, ada mousse-nya, terus nanti ada biskuitnya. Kalau ini bener-bener cuma pandan cake dikasih gula aren sama pandan krim. Kayak elemennya tuh elemen standar aja tapi dibikin cantik terus dimahalin harganya. Jadi aku belum bisa approve. Nah kalau yang ini tuh yang orange guys, dikasih daun orange gitu, atasnya lucu banget ya. Kalau bentuknya emang lucu banget, cuman dia memang teksturnya bukan yang crunch. Nah kalau yang orange ini rasanya kuat banget orange-nya, ada asemnya, ada manisnya, isinya tuh kayak ada sponge cake, terus kayak ada jelly, disebutnya tuh jelly orange gitu, sama orange cream, sama vanilla ganache. Rasanya tapi memang mereka light banget, tapi tetap sih menurut aku elemennya bukan yang complicated gitu, bukan yang kayak pakai fresh orange atau kayak ada jelly orange yang pakai parutan kulit jeruk gitu. Cuman bentuknya memang cantik banget. Aku kasih ini ratingnya 8/10. Tapi ini paling enak dibanding yang tadi aku makan yang lainnya.
Nah yang lemon juga sama guys, rasanya kayak yang orange tapi menurut aku enakan yang orange karena yang orange lebih berasa gitu kayak makan orange. Kalau yang lemon tuh ada sih hint of lemon tapi light banget, dan gak tau kenapa menurut aku krimnya tuh too much, jadi pas dimakan tuh kayak kurang balance sama bolunya, jadi kayak bolu sama krim kebanyakan krim gitu. Dan semuanya tuh teksturnya krim, gak ada yang kayak jelly yang fresh atau kayak puree yang keluar gitu, gak ada. Jadi kayak makan kue pakai krim tapi dibentuk lemon gitu ya. Gak mirip sama petit gâteau yang biasa aku makan yang waktu kemarin aku pernah review yang punyanya RR Coklat sama Don Bake Shop. Dalamnya elemennya lebih complicated, jadi pas kita makan dapat beberapa macam tekstur in one bite gitu. Kasih rating 7/10. Yang vanilla rasanya ya udah vanilla. Aku malah nggak nyium bau vanilla banget sih sebenarnya. Jadi rasanya lebih kayak ke kue manis aja guys. Jadi yang itu baru bisa aku kasih rating 6/10. Jadi overall apakah worth it apa enggak baik lagi ke kalian. Tapi aku hanya mereview berdasarkan isinya aja. Jadi kalian pas beli bisa tahu kira-kira apa sih yang kalian dapatkan gitu ya. Oke, overall rangkumannya dari semua yang aku coba. Ini aku hanya honest. Jadi aku hanya mau merekomendasi yang menurut aku kalau aku sendiri itu akan beli lagi atau enggak. Dari semua yang aku makan jujur aja yang kemungkinan aku beli lagi pun itu yang Jakarta Floss. Tapi masalahnya aku juga udah punya langganan roti abon aku yang lebih affordable dan empuk dan lebih enak gitu ya. Jadi kalau untuk sesekali coba mungkin oke sih untuk beli, tapi kalau untuk continuously beli atau yang kayak sesuatu yang membuat kita berpikir kayak enak banget nih mau beli lagi, jujur belum ada yang bisa aku rekomendasi ke kalian di episode kali ini. Coba komen di bawah, mungkin kalian punya rekomendasi jajanan Blok M apa lagi yang enak atau jajanan apapun yang enak, komen di bawah jadi ntar bisa kita review. Makasih yang udah nonton, jangan lupa untuk subscribe ke channel ini. I'll see you and you on my next one. Bye bye.